Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang saya sedang berada di wisata mangrove Wonorejo, di mana untuk pergi ke tempat wisata itu memerlukan perahu untuk bisa menyeberang ke Pulau Mangrove. Nah, sebelum kita menaiki perahu di sini, itu kita harus membeli tiket, di mana di sini terlihat ada tiketnya. Untuk yang dewasa itu harganya 25.000 untuk satu orang. Kemudian untuk yang anak-anak itu bisa membayar sebesar 15.000. Jadi sebentar lagi kita akan naik ke dalam perahunya dan kita akan melihat sistem penggerak yang digunakan di perahu ini untuk mengangkut orang menuju ke Pulau Mangrove itu sendiri. Ikuti terus video. Ini merupakan penampakan kapal mangrove Wonorejo yang digunakan untuk mengangkut penumpang, di mana untuk panjangnya itu kurang lebih sepanjang 10 meter dan transportasinya sendiri itu digunakan untuk bolak-balik dari tempat mengangkut penumpang ke tempat wisata mangrove Wonorejo. Ini merupakan bagian atas dari kapal Wonorejo, di mana di sana terdapat jendela kecil sebagai navigation deck bagi nahkoda untuk melihat ke arah laju kapal agar kapal tidak terlalu pergi ke samping sehingga menabrak mangrove yang ada. Tetapi untuk safety yang bisa dilihat, masih ada orang-orang yang duduk di atas dan kemungkinan besar menghalangi penglihatan dari nahkoda. Dan kemudian berikutnya ada tempat navigation deck yang tadi dibilang, karena ini merupakan kapal yang sederhana, jadi bentuk steering wheel dan tempat nahkoda melakukan navigasi juga masih sederhana, tidak terlalu banyak tombol, jadi hanya untuk tombol menghidupkan dan mematikan mesin kapal saja. Ini merupakan gambar dari mesin diesel yang digunakan untuk menggerakkan propeller kapal. Jadi lokasinya itu sendiri tepat berada di bawah navigation deck dan tidak ada tempat khusus untuk ruang mesinnya, karena ini merupakan kapal penumpang yang cukup kecil. Jadi untuk perawatan dan mesin yang digunakan sendiri juga masih cukup kecil, karena daya yang diperlukan untuk menggerakkan kapal KM penumpang ini tidak terlalu besar. Adapun bahan bakar yang digunakan untuk kapal ini merupakan solar, di mana itu cukup murah dan karena kapal ini sering digunakan untuk bolak-balik, jadi untuk biaya pengangkutan orangnya juga tidak terlalu besar. Untuk sistem kelistrikannya sendiri, kapal ini menggunakan aki karena listrik yang diperlukan untuk suplai kapal tidak terlalu besar, hanya untuk menghidupkan beberapa sistem pendingin seperti kipas yang ada agar di bagian dek penumpang itu tidak terlalu panas.
Jadi yang sudah dibilang juga, sistem penggerak kapal ini masih cukup sederhana, dimana untuk penggeraknya hanya menggunakan satu tuas untuk kapal berjalan, dan juga untuk menggerakkan propeller itu disambung juga dengan sistem kelistrikannya yang akan terhubung ke arah shaft untuk menggerakkan propellernya. Ini bentuk steering wheel yang seperti roda atau kemudi kapalnya, masih sederhana, dimana terhubung ke rantai yang akan menggerakkan radar kapal di bagian belakang. Ada pula kontrol panel, dimana ini menunjukkan nilai bahan bakar dan juga kecepatan dari kapal itu sendiri, namun masih terdapat 3 kecil dan sederhana seperti pada video. Ini merupakan rantai yang digunakan untuk menggerakkan steering wheel yang terhubung menggerakkan radar yang terhubung dengan steering wheel. Sementara gambar ini merupakan penghubung sistem shafting dalam kapal. Ini merupakan gambar lebih jelas dari gambar mesin dan sistem shafting kapal. Kemudian ada juga pompa yang digunakan sebagai pendingin mesin. Selain kapal KM penumpang ini, ada juga beberapa kapal kecil yang masih menggunakan mesin penggerak dengan menggunakan mesin tempel yang langsung terhubung dengan propellernya untuk mengangkut penumpang yang jumlahnya kadang-kadang melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh kapal KM penumpang ini. Seperti inilah kurang lebih bagaimana tampak depan kapal dan juga lingkungan di sekitarnya, di mana untuk perairan sungai ini tidak terdapat banyak gelombang sehingga tidak diperlukan tahanan yang tidak menghasilkan tahanan yang besar, dan mesin kapal yang digunakan pun tidak perlu terlalu besar.
Ini merupakan bagaimana ketika kapal sedang berjalan menggunakan mesin penggeraknya, kapal menghasilkan dengan air yang tenang, kapal menghasilkan gelombang arus kapal yang cukup besar. Namun dengan kondisi perairan tenang ini, mesin juga tidak bekerja terlalu berat sehingga penumpang yang getaran dalam permesinannya tidak terlalu terasa pada saat kapal sedang berjalan. Beginilah penampakan ruang mesin ketika kapal sedang berjalan. Jadi pompa air untuk membantu meninggikan mesin, dan juga mesin bekerja memutar propeller melalui sistem shafting yang ada. Karena kecepatan servis kapal tidak terlalu besar, sehingga dengan perairan yang tenang ini kapal dapat berjalan dengan halus tanpa adanya hambatan yang berarti. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di wisata mangrove Wonorejo setelah melakukan penyeberangan kurang lebih selama 10-13 menit menggunakan kapal penumpang ini. Jadi bisa dilihat dari tadi di video-video sebelumnya sewaktu keberangkatan kapal penumpang ini menggunakan penggerak dari mesin diesel, di mana sistem coolingnya juga dibantu oleh water pump menggunakan air payau yang ada di sekitaran mangrove ini. Selain itu juga untuk propellernya mungkin saya belum bisa mengambil lebih dalam karena propellernya terendam dalam air.
Tetapi karena sudah menggunakan mesin diesel, yang jelas ini tersambung dengan sistem shafting yang kemudian menggerakkan propeller yang ada di bawah air. Propellernya ini mungkin kurang lebih tidak berukuran terlalu besar karena kapalnya juga tidak terlalu besar. Kemungkinan diameternya sekitar 50 sampai 1 meter, 50 cm sampai 2 meter untuk menggerakkan kapal itu. Dan untuk bahan bakarnya sendiri itu tadi mesinnya setelah saya nanya ke nakodanya itu menggunakan solar. Ya dari penggeraknya itu tadi pun cukup terasa getarannya di mana waktu mesinnya dihidupkan dan kita berjalan getarannya cukup terasa. Dan juga mungkin yang perlu diperhatikan tadi juga adalah draft kapalnya yang cukup rendah kepada air, mungkin perlu dilakukan inspeksi lebih mendalam dan terutama juga untuk melihat bagaimana mesinnya masih bekerja atau tidak demi keselamatan penumpang yang dari sini. Tapi sekarang kita sudah sampai di ekowisata Mangrove Wonorejo. Sekarang di depannya juga sudah ada laut, bisa dilihat di sana. Kita langsung terhubung ke laut dan di sini adalah tempat wisatanya. Kurang lebih ada banyak pengunjung juga yang mau berkunjung. Kemudian juga ada monyet di sana dan ini masih kehidupan alami karena seperti tadi saya bilang perlu menyeberang ke sini, jadi jaraknya cukup jauh dari perkotaan sehingga habitat alami pun masih asli di sini. Bagi wisatanya mau berkunjung silakan saja berkunjung menggunakan kapal penyeberangan ini.